Hai teman-teman, video kali ini saya mau ajak teman-teman mudik ke kampung halaman istri saya yang ada di Kabupaten Muba, Sanga Desa Ula Embacang. Di sini kita berangkat di malam hari jam 2 malam. Kenapa kita perginya malam-malam? Alasannya pertama menghindari kemacetan, yang kedua agar kita sampainya pagi supaya kita bisa naik speedboat. Dikarenakan speedboatnya ada di pagi hari. Oh ya, ini perjalanannya kurang lebih memakan 6 jam ya. Jadi pas kita perginya di malam hari, sampainya juga di pagi hari. Kalau kita perginya pagi hari, otomatis sampainya sore atau malam. Di malam hari speedboatnya nggak ada yang narik, jadi kita harus menginap semalam di dermaga ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di dermaga. Banyak orang-orang yang mengantri speedboat dikarenakan speedboatnya beroperasi cuma satu, sehingga terjadi penumpukan penumpang. Mudik lebaran kali ini banyak banget yang mudik. Ada yang dari kota Palembang, Jambi, bahkan dari Jawa pun juga ada, dan semuanya mau ke desa Ula Embacang. Speedboat ini yang dipakai sehari-hari, yang digunakan oleh warga desa Ula Embacang untuk transportasi dari dermaga ke desa Ula Embacang. Satu penumpangnya dikenakan biaya 30.000 dan satu speedboat ini bisa mengangkut 7-8 orang. Nah, sekarang kita berangkat ke desa Ula Embacang. Perjalanan menggunakan speedboat dari dermaga ke desa Ula Embacang melalui jalur sungai memakan waktu kurang lebih 30 menit. Sebenarnya kita bisa lewat darat, tapi memakan waktu lebih lama dan jalannya juga tidak bisa dilalui. Di musim penghujan jalannya pasti becek dikarenakan masih berupa tanah liat. Mudah-mudahan pemerintah setempat bisa segera membangun jalan darat ke desa Ula Embacang. Perjalanan kita sudah hampir sampai. Rumah-rumah warga sudah kelihatan. Ini drivernya mau antar penumpang lain dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat aktivitas warga desa di pinggir sungai. Oh iya, sungai ini termasuk juga anak dari Sungai Musi ya. Sungai ini juga sebagai salah satu sumber kehidupan warga desa. Para warga desa memanfaatkan sungai untuk mencari ikan, transportasi, ataupun sebagai tempat mandi maupun mencuci pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya. Ini kita sudah sampai di tempat pemberhentian. Di sini sungainya sedang pasang dan arusnya juga deras. Jadi hati-hati ya, apalagi yang tidak bisa berenang. Jangan coba-coba berenang di sungai ini. Ini barang-barang bawaan kita sudah diturunkan semua dari speedboat. Dan beginilah suasana desa Ula Embacang, masih banyak pepohonan dan hutan. Kita sudah sampai di rumah ya teman-teman. Rumah-rumah warga desa semuanya rumah panggung ya, untuk menghindari banjir jika air sungai sedang pasang. Nah, ini rumah kita yang ada di baris kedua itu ya teman-teman. Di sini air sungai sedang pasang, sehingga halaman rumah belakang dipenuhi dengan air. Jadi kita manfaatkan untuk mencari ikan. Di sini emak dan adik ipar saya sedang menjaring ikan. Sebelumnya jaring ikan sudah dipasang, jadi tinggal mengambil ikan-ikan yang terjebak di jaring. Hari ini sudah masuk hari lebaran. Di sini saya sedang menuju masjid untuk sholat Idul Fitri. Jalan-jalannya sudah mulai banyak tergenang oleh air disebabkan air sungai semakin hari semakin naik. Perjalanan dari rumah menuju masjid memakan waktu kurang lebih 10 menit. Oh iya, masjid yang akan dipakai sholat Id pernah viral dikarenakan di awal tahun desa Ula Embacang terendam banjir parah sampai masjidnya terendam banjir sehingga warga sholat Jumat di atas atap masjid. Inilah video viral warga yang sedang menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah yang dilaksanakan di atas dak genteng masjid di Desa Ula Embacang, Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan banjir parah di desa Ula Embacang tidak terulang lagi. Inilah suasana warga desa untuk melaksanakan sholat Id. Dikarenakan di dalam masjid penuh sehingga jamaah sholat yang tidak kebagian harus sholat di luar masjid. Di hari lebaran ini, kita sempatkan mampir dan menjalin silaturahmi ke tetangga. Di sini jalan-jalan desa sudah mulai digenangi air. Untuk jalan-jalan yang sudah digenangi air yang sudah dalam, kita harus menggunakan perahu kecil untuk bisa sampai ke rumah-rumah tetangga. Sebenarnya kita bisa saja tidak menggunakan perahu kecil dengan berjalan kaki, tapi resikonya baju kita bisa basah semua karena airnya sudah setinggi pinggang orang dewasa.
Di sini kita akan bertamu yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Di sini kita bertamu di lebaran pertama karena di desa ini di hari kedua lebaran mereka sudah melakukan aktivitas-aktivitas sedia kala. Di hari ketiga kami di desa Ulam Bacang, halaman rumah depan yang tadinya tidak tergenang air, sekarang air sudah mulai menggenangi halaman rumah warga dan termasuk rumah kami. Banjir yang sedang dialami desa Ulam Bacang sekarang adalah banjir tahunan ya teman-teman. Jadi warga di sini sudah terbiasa dengan banjir tahunan seperti ini. Gak terasa sudah hari keempat, sudah waktunya kita pulang ke kota Palembang. Sedih rasanya meninggalkan bapak dan mak dan juga desa ini. Kita bisa lihat air semakin naik sehingga untuk berjalan ke halaman depan harus melewati jembatan-jembatan yang terbuat dari papan agar kita bisa sampai ke jalan utama desa. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut berjalan menuju speedboat yang akan mengantar kita ke dermaga di mana tempat mobil kita dititipkan. Di sini kita sudah ditunggu oleh speedboatnya yang sudah menunggu kita. Di sini kita harus menyusuri sungai kembali ya teman-teman. Saatnya kita berpamitan kepada bapak dan mak. Sekarang kita lanjut lagi ke dermaga, kurang lebih memakan waktu 30 menit dan mengikuti rute yang sama. Bedanya kalau pulang kita satu arah dengan arus sungai, kalau perginya kita melawan arus sungai. Sekarang kita sudah sampai di dermaga. Oh iya, warga sekitar menyebutnya dermaga Muara Rawas. Untuk jalan dari speedboat ke dermaganya harus hati-hati ya, karena masih menggunakan papan. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan darat. Untuk informasi ya, jalan-jalan yang akan kita lintasi adalah jalan yang sempat macet parah dikarenakan mobil-mobil besar masih melintasi jalan lintas Sumatera. Untuk sekarang, truk-truk besar dilarang melintasi jalur lintas Sumatera kecuali mobil sembako maupun mobil Pertamina. Di sini kita melewati masjid yang sangat indah, di mana masjid ini ada replika kursi patah. Ada yang tahu ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Di jalur lintas Sumatera, teman-teman akan melihat banyak sekali pohon-pohon karet dan sawit di pinggir jalan. Sekarang kita sudah masuk daerah Sumbawa, Kabupaten Banyuasin. Di sini jalannya sepi, bagus dan tidak ada kerusakan, tapi tetap hati-hati ya dalam berkendara. Sekarang kita memasuki kilometer 12 dari kota Palembang. Terlihat jalan-jalan sudah mulai dipadati mobil-mobil, tandanya kita sudah memasuki kota Palembang. Kita sudah mau sampai di rumah. Cukup sekian dulu ya teman-teman perjalanan kita mudik selama lebaran. Semoga di tahun depan kita dapat dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton.